Jadi ketika aku pertama kali ketemu seseorang, entah itu janjian di restoran atau di cafe atau mungkin ketemu di networking event, yang aku perhatiin pertama kali bukan baju mereka, pakaian mereka, bukan secara fisik mereka kayak gimana, gak sama sekali. Tapi yang aku perhatiin adalah apa minuman yang mereka pesen saat itu. Itu jadi first impression yang sering aku perhatikan. Aneh gak sih? Atau kalian ada yang kayak gitu juga? Yes, aku tahu itu agak aneh dan tenang aja. Waktu aku ngelihat orang yang pesen kopi, mungkin pesan matcha, itu bukan berarti orang yang pesen kopi itu lebih keren dari orang yang pesen matcha. Simply karena aku suka mengobservasi aja dan aku sempat berpikir apakah ketika orang memesan sesuatu, terutama minuman ya, itu bisa ngasih aku 1-2 clue tentang personality-nya atau karakternya sebelum aku benar-benar kenal sama mereka. Orang-orang bilang don't judge people by their cover. Yes, tentunya kita juga gak bisa judge orang berdasarkan minuman mereka. Tapi aku sempat ada di momen berpikir, kayaknya ada yang bergeser ya dari cara kita melihat minuman. Dulu minum itu simple. Kita haus, ya kita minum. Jadi fungsi minum, kayak minum air putih adalah menurunkan dahaga atau menghilangkan dahaga biar kita nggak haus. Tapi sekarang, minuman yang kita pesan itu bisa jadi experience atau pengalaman, bisa jadi estetik juga, bahkan bisa jadi bagian dari identitas kamu. Kenapa aku bisa bilang identitas? Karena pasti kita punya 1-2 teman, atau mungkin kamu sendiri mungkin, yang memasang preferensi minuman kamu itu di bio Instagram, TikTok gitu. Misalnya nulis, I'm a coffee person, atau matcha girly gitu. Dan itu gak salah ya, itu lebih ke fenomena yang aku lihat menarik. Orang rela ngantri panjang untuk dapetin matcha mereka dan update ke Instastory. Terus ada juga orang yang kayaknya kurang hidup gitu, kurang merasa semangat kalau tidak memulai pagi mereka dengan ritual minum kopi. Aku juga suka perhatiin apa yang aku pesan. Kayaknya aku pesan mau di cafe yang berbeda, sebenarnya itu aja gitu. Mostly fashion coffee. Nanti kita bahas ya. Jadi ini adalah iseng-iseng berhadiah. Apakah ada sebuah insight yang bisa kita buka gitu. Di depan aku ada laptop dan aku akan membaca interpretasi dari beberapa artikel tentang seseorang berdasarkan minuman yang mereka suka gitu, atau minuman yang sudah menjadi identitas mereka. Apakah ada korelasi antara minuman dengan orang yang meminumnya? Kalau kamu penasaran, kamu dengerin atau tonton podcast ini sampai akhir. Oke, aku akan bacain satu-satu. Gak semua jenis minuman pastinya, aku nyebutin minuman-minuman yang umum. Dan menurut aku hasilnya ini cukup menarik ya. Ini hasil aku searching beberapa artikel dan juga AI. Yang pertama adalah kopi. Dan kopi itu dibagi 2. Yang pertama kopi yang beneran kopi. Dan yang kedua adalah fashion coffee yang tadi aku sebutin. Yang menjadi favoritku gitu. Oke, yang pertama kopi yang beneran kopi. Itu kayak americano, espresso, flat white, terus cold brew. Data bilang orang yang pesan ini itu tipenya no nonsense. Gak mau ribet, langsung ke intinya. Terus orangnya itu selalu on the go, efisien, dan gak ada waktu buat hal-hal yang gak penting. Oke, americano juga sama. Orangnya tuh lebih yang suka olahraga, peduli kesehatan. Dan katanya orang yang suka americano ini adalah orang yang mandiri atau independen. Kamu relate gak yang suka americano? Ini gak kalah menarik ya, ada flat white drinker yang ternyata tipe yang paling care dengan hubungan dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kamu adalah peminum flat white coffee, kamu bisa jadi orang yang paling antusias ketika diajak hangout gitu. Which is sweet. Oke, itu yang pertama. Kopi yang beneran kopi. Nah, yang kedua, wah ini masuk yang Debbie banget sebenarnya, itu adalah fashion cup. Jadi aku itu memang pencinta caramel macchiato, terus Jeko Chino tuh aku suka banget karamelnya. Dan kalau misalnya kamu suka kopi gula aren ya berarti kamu masuk ke fashion coffee ya, karena itu sudah dimodifikasi gitu kopi. Nah kebetulan gak ada data yang persis yang membreakdown secara spesifik orang yang suka fashion coffee itu seperti apa. Tapi dari pattern orang yang menyukai rasa mocha atau latte drinker kurang lebih kayak gini. Kamu tuh
aesthetic driven, orang yang kreatif, suka pengalaman atau experience yang memorable, suka traveling, dan gak malu sama hal-hal yang sedikit ekstra. Mereka tuh sweet tooth, suka hal-hal yang fun tapi thought-provoking. Board games, audiobook, modern art gallery. Oke, menarik. Intinya fashion coffee drinker itu bukannya nggak serius gitu ya. Tapi mereka cuman lebih melihat hidup itu sebagai sesuatu yang harusnya dinikmati gitu. Nggak usah serius-serius banget. Kamu relate gak? Aku relate sih. Okay. Good interpretation. Yang selanjutnya adalah minuman yang gak kalah populer, yang gerainya makin banyak ya di Indonesia Raya ini, gak cuma di Jepang, yaitu matcha. Yes, ini datanya paling menarik ya. Jadi matcha drinker itu cenderung orang-orang yang kreatif, ambisius, dan curious atau kepo, pengen tahu gitu. Tertarik dengan politik. Coba komen di kolom komentar apakah kamu tertarik dengan politik, budaya-budaya negara lain, suka K-pop atau J-pop, hal-hal yang global, suka cari inspirasi dari banyak platform sekaligus. Oke. Intinya matcha drinker itu adalah curious people. Buat mereka minuman ini bukan sekedar minuman tapi lifestyle statement. Oke, itu matcha. On to the next one. Ini adalah minuman, kalau misalnya kamu pecinta Tizi, Gongcha, apalagi ya, banyak banget sekarang ya, Sancha, teh dan bubble tea. Nah ini dibagi dua kayak kopi. Yang pertama itu teh biasa, teh tawar atau teh manis, yang kita biasa pesan ketika makan di, misalnya di restoran gitu, atau bahkan di mang-mang gerobakan. Dan yang kedua adalah bubble tea. Nah, yang teh biasa ini katanya orang yang loyal dengan pilihan favoritnya. Gak gampang pindah-pindah. Tipe orang yang grounded. Community oriented. Are you community oriented? Gak butuh yang fancy untuk happy. Punya kualitas-kualitas yang underrated. Itu kualitas kayak gimana tuh? Yang pecinta teh tolong dikonfirmasi di kolom komentar. Orangnya gak neko-neko dan cenderung introvert. Apakah iya? Yang selanjutnya bubble tea, itu orang-orangnya fun driven, suka explore hal-hal baru, energinya menyenangkan, probably orang yang paling excited nyobain menu baru di tempat yang baru buka. Oke, jadi setelah semua yang aku paparkan, kira-kira relate atau enggak? Setelah aku baca semua interpretasi ini ya, dari beberapa artikel dan juga AI, aku tuh berpikir, oke, minuman itu bisa jadi identitas. Tapi sebenarnya siapa yang benar-benar milih gitu? Apakah kamu memilih minumannya atau justru minuman yang memilih kamu? Filosofis. Bisa jadi kita mesen satu minuman itu karena emang kita beneran suka. Kayak aku beneran suka manis-manisnya dari fashion coffee. Tapi bisa juga kita memesan sesuatu karena kita pengen dilihat sebagai sesuatu atau sebagai seseorang, terutama konteksnya seperti di opening aku tadi ketika ingin memberikan first impression atau ketika ketemu sama seseorang. Apakah minuman yang kita pesan atau yang kita akhirnya foto dan share di Instastory itu sesuai dengan image yang kita build? Sebenarnya jadi ribet ya kalau misalnya mau minum aja kita harus mikirin sampai ke sana. Aku yakin mungkin gak banyak orang yang berpikir ke arah situ gitu. Tapi di bawah alam sadar bisa jadi ya, di bawah alam sadar kayak aduh gue sebenarnya gak suka matcha, rasanya kayak rumput. Tapi oke, ini menarik juga ya kalau aku gak ketinggalan tren dan tetap ngupdate ini di Instastory. And that's not wrong. Ini cuman lagi kayak berpikir aja. Nah kalau menurut kamu, coba kamu lihat minuman-minuman yang kamu pesan minggu ini ataupun hari ini. Kira-kira itu minuman yang beneran kamu atau minuman yang kamu pesan karena kamu ingin dilihat in a certain way. Gak ada jawaban yang salah, aku cuma penasaran. Jadi setelah mendengar semuanya dan melihat minuman yang suka kamu pesan atau yang menjadi preferensi kamu atau mungkin teman-teman kamu, itu relate gak? Seberapa akurat menilai seseorang dari minumannya? Apakah benar
ketika kita melihat seseorang dari minumannya itu sama kayak kita ngelihat orang dari cara dia berpakaian atau cover-cover yang lainnya. Atau sebenarnya ya nggak nyambung juga ya, itu tergantung seleranya pada saat itu. Ada benarnya, ada salahnya, nggak bisa di-generalisir. Tadi aku sangat relate dengan fashion coffee person interpretation, tapi tadi kan disebut pasti sweet tooth, yang nggak juga, aku suka yang asin-asin juga gitu, jadi nggak semuanya benar. Yang bikin aku tertarik adalah cara kita secara natural mencari clue tentang orang lain dari hal-hal kecil yang mereka pilih. Jadi mungkin ketika ketemu pertama kali, kita nggak bisa langsung menilai ini orangnya seperti apa, tapi setidaknya ketika kita memperhatikan hal-hal kecil itu ya, kayak kita memperhatikan cara dia tersenyum, memperhatikan cara dia menyapa kita, atau mungkin minuman yang mereka pilih, kita bisa dapat 1-2 clue tentang orangnya sebelum benar-benar mengenal mereka. Tentunya dengan tujuan yang baik ya, bukan buat ngejudge terus ngomongin yang buruk-buruk tentang orang itu. Enggak. Sama kayak novel Wonder, kalau misalnya kamu pernah baca novel Wonder, di prolognya itu dibilang biasanya orang menilai orang lain lewat sepatunya. Tapi apakah orang yang pakai sepatu tertentu itu berarti orang itu sesuatu gitu? Belum tentu juga kan. Tapi kadang kita tuh sebagai manusia tuh pengennya cepet gitu. Kita penasaran ini orangnya seperti apa sih. Jadi kita menilai dari perintilan-perintilannya. Setelah dipikir-pikir kita kayaknya terlalu lapar ya untuk bisa mengenal orang lain lebih cepat gitu. Orangnya gak sabaran. Tapi mungkin itu yang bikin pertemuan pertama gitu, first impression itu jadi menarik. Karena kamu gak benar-benar tahu siapa orang yang ada di depan kamu, tapi kamu udah dapat satu clue kecil hanya dari minumannya. Menarik bukan? Oke, itu aja dari aku di episode kali ini. Thank you guys for listening to Oatly Devi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau ada ide topik menarik, jangan lupa komen di kolom komentar jadi aku bisa tahu. Thank you guys. See you. Bye-bye.